Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat digitalpreneur? Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nur Akbar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Canva ya. Nah, Canva ini biasanya digunakan untuk mendesain gambar ya, atau bisa juga video begitu. Dan ini sangat memudahkan bagi orang awam sekalipun yang belum begitu mengenal ilmu desain ya, tetapi menggunakan Canva ini sangat memudahkan. Bagaimana di dalamnya sudah disediakan berbagai macam template ya untuk kebutuhan berbagai macam kebutuhan desain. Nah, aplikasi-aplikasi desain sebetulnya banyak sekali seperti Adobe Photoshop ya, lalu kemudian Corel Draw ya, atau untuk editing video itu ada Adobe Premiere atau bisa juga After Effects begitu. Nah, dengan Canva ini, aplikasi ini kita tidak perlu lagi menggunakan aplikasi yang lainnya ya, karena memang di sini kita fokusnya adalah bagaimana membuat desain yang menarik ya. Tidak perlu harus lebih mendalami aplikasi-aplikasi yang rumit begitu. Karena kita di sini fokusnya adalah menjadi seorang digitalpreneur, bukan menjadi seorang desainer. Langsung saja kita buka. Kalau dari websitenya kita bisa kunjungi, namanya canva.com seperti ini ya. Nah, kita perhatikan pada halaman websitenya, kita bisa membuat desain yang sudah disediakan template-templatenya oleh dari Canva ya, untuk presentasi, untuk video, Instagram post, sosial media. Nah, ini sudah disediakan ya, bahkan template untuk logo juga sudah ada, flyer ya, poster dan lain-lain. Nah, ini untuk versi webnya. Canva juga menyediakan untuk versi mobilenya ya. Sahabat-sahabat bisa juga menginstal di mobile apps-nya di Google Play ya. Nah, ini kebetulan sudah saya install, namanya Canva. Atau yang belum diinstal, mengunjungi Google Play, kemudian ketik saja Canva ya, lalu diinstal, kemudian di open file aplikasinya, maka tampilannya akan seperti ini ya. Dan ini bisa dicoba gratis untuk membuat desain logo, flyer dan lain-lain. Oke ya, silahkan dicoba, install, lalu kemudian membuat desain sesuai dengan keinginan. Kalau sudah, daftar ya. Sebelumnya daftar dulu, sign up. Kalau sudah daftar, cek emailnya untuk verifikasi, lalu kemudian login ya. Nah, di sini saya langsung saja untuk saya anggap semua peserta sudah bisa untuk mendaftar di Canva, karena standar untuk pendaftaran cukup isi formulir lalu kemudian cek emailnya untuk konfirmasi aktivasi akun. Nah, di sini saya coba masuk saja dengan akun yang sudah saya daftarkan ya. Tinggal saya coba masukkan untuk passwordnya. Saya coba login. Nah, maka pada tampilan pada saat masuk pertama kali, maka akan muncul seperti ini ya. Ada tutorialnya juga nih ya, tahap-tahapannya. Nah, di sini kita bisa tinggal memilih ya, desain apa yang mau kita butuhkan. Misalkan saja kita ingin mengambil template untuk kebutuhan bisnis ya. Misalkan di sini logo. Nah, kita bisa klik untuk membuat logo ya. Di sini banyak sekali model-modelnya, apakah model untuk logo pendidikan ya. Modelnya bisa seperti ini ya. Misalkan saya coba gunakan yang logo pendidikan. Kita gunakan saja yang apa namanya? Yang ini misalkan ya. Kemudian gunakan template ini ya. Lalu kita tinggal buat, misalkan ini kita mau ganti agak dibesarkan seperti ini ya. Nah, ini bebas ya, jadi logonya biar terlihat berbeda begitu. Nah, misalkan seperti ini logonya, atau kita campur dengan yang lainnya begitu. Misalkan dari sini
tadi kita sudah masukkan ini kan, elemennya yang lain kita bisa masukkan ya. Contoh saja misalkan kita masukkan ini ya. Ini kita klik kanan, kita pindahkan ke paling bawah, misalkan ke belakang. Oke, ini ada yang paling lebih belakang lagi ternyata. Nah ini ya, ini bisa kita putar begitu ya. Jadi sebetulnya sangat sederhana sekali ya ketika kita mendesain di Canva. Ini bisa kita hapus, delete misalkan. Nah seperti itu. Jadi kita bisa kecilkan sesuai kebutuhan. Nah dengan begini logo kita sudah berubah, kita bisa tinggal menyesuaikan saja. Misalkan ini warna transparansi bisa kita atur lagi di sini ya. Terus juga dari sisi apa namanya, dari sisi warna mungkin bisa kita sesuaikan ya. Atau dari sisi latar belakang ininya bisa kita atur lagi begitu, seperti ini misalkan. Atau kalau tidak suka kita bisa tinggal ganti lagi yang lain seperti itu. Oke. Kemudian mungkin di sini ada sisi warna, bisa kita ganti-ganti ya. Ini warnanya. Putih, boleh lah seperti itu, putih. Kemudian warna ininya biru, kita ganti misalkan jadi warna abu-abu. Pinknya bisa kita ganti jadi warna hitam misalkan begini, atau abu-abu seperti ini. Nah ini backgroundnya bisa kita ganti jadi ini misalkan, atau ini ya. Kemudian ini misalkan kita coba ganti namanya adalah Pertiwi Digital, nah, contoh gitu ya. Nah begitu, sangat mudah sekali untuk membuat logo ya. Jadi bebas, ini bisa kita desain untuk logo atau bisa juga buat flyer ya. Jadi di sini pilihannya banyak sekali ya. Ini untuk membuat logo gitu kan. Kemudian kita juga bisa buat apalagi di sini ya, untuk media sosial kita bisa desain untuk kebutuhan media sosial. Nah, ini kita bisa buat seperti media sosial di Instagram dengan berbagai macam bentuk desain ya. Ini bisa kita coba, tinggal kita gambar foto, kita ganti fotonya ya, posisi juga kita tata letak bisa kita rubah-rubah begitu. Nah ini sangat simpel sekali untuk kebutuhan digital marketing. Oke, sampai di sini sahabat-sahabat bisa gunakan aplikasi dari sisi webnya ya. Lalu jangan lupa untuk kemudian hasilnya diunduh, kemudian bisa diupload ke sosial media sahabat-sahabat semuanya. Lalu bisa juga sahabat bisa latihan mendesain dari aplikasi mobile. Canva juga menyediakan untuk versi mobilenya. Terima kasih dari saya, itu cukup. Bisa dikembangkan oleh sahabat-sahabat semuanya untuk membuat logo, banner, produk ya, desain produk ya, itu silakan dicoba. Terima kasih dari saya, Muhammad Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.